Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bang Brek. Ya, saya masih menceritakan tentang pengalaman saya yang terkena penyakit asam lambung dan kecemasan berlebihan. Nah, ini cerita masih lanjutan ya, part 3. Belum kemarinnya saya pernah cerita tentang pengalaman saya, dan yang kedua takut keluar rumah. Ini saya bikin yang part 3 ya. Dari itu saya akan menceritakan tentang kelanjutan ini. Langsung saja mulai ya. Nah, jadi pas waktu saya ke hari berapa hari gitu ya, nah itu penyakit ini kok bukannya tambah membaik gitu ya, ini jadi tambah sensasi itu ganti-ganti gitu, terdatang terbeda sensasi gitu. Nah, itu saya bingung gitu. Nah, pas sudah berapa minggu kemudian tuh badan masih nggak enak lah pokoknya. Nah, yang saya rasain itu kayak kelayangan, merasa kehidupan itu nggak nyata. Pokoknya kalau kemana-mana tuh serba takut, sampai pengen keluar rumah aja itu takut. Kayak misalnya mau ke warung, mau beli makan lah gitu ya, itu serba takut. Saya bingung tuh, apalagi ditambah sensasinya tuh kayak mata buram, jantung berdebar, sama serangan paniknya itu loh yang saya takutin. Sampai temen ada kayak ngajakin, mungkin lu kayak sambet kali ya apa gimana gitu, coba ke orang-orang pintar. Nah, disitu sampai saya udah nggak mau berobat ke yang lain gitu, malah milih berobat ke hal-hal mistis gitu. Ya iya, hal mistis itu yaitu ke orang pintar. Nah, di situ saya dalam perjalanan tuh malam habis maghrib lah ya, saya menuju rumah buat berobat, ke rumahnya dia buat berobat. Katanya sih orang pintar. Nah, dalam perjalanan itu dada saya tuh kayak napasnya itu kayak nyesek banget gitu ya. Bawa motor sangat kayak mau surupan lah kalau dibilang mah, cuman gak surupan, saya bingung. Nah, pas itu kadang jantung berdebar, tapi kalau di motor tuh nggak panik. Nah, pas saya turun di motor tuh langsung panik. Gue kenapa ini? Gue kenapa kayak ingin diri saya tuh nggak sadar gitu ya, kayak pengen hilang kesadaran, cuman enggak, saya bingung. Nah, akhirnya di situ saya sampai tuh ke rumah yang orang pintar itu. Pas sampai di situ, nah itu masih ada tamu lah ya, saya nunggu. Itu badan udah gak enak, keringat dingin, kayak macem takut lah, cuman jantung berdebar, ditambah lagi tuh ya. Nah, akhirnya tamu pulang, saya lah disuruh masuk. Di situ di terawang lah ibaratnya kalau kata orang-orang ya. Nah, saya di terawang, kata itu kebetulan yang orang pintar itu ibu-ibu kayak nenek-nenek ya. Nah, pas sampai di situ, ini mah kamu katanya sambet, sambet di pohon besar katanya. Nah, kebetulan emang pas waktu saya kena dulu ya, itu emang saya lagi duduk di pohon besar, pohon-pohon beringin. Nah, ya pohon. Nah, itu nenek kok bisa tahu
saya di situ Bang. Wah ini bener kali ya saya kesambet. Nah waktu itu kamu kesambet di pohon besar. Nah itu katanya setengah badan, jadi orangnya apa makhluknya itu setengah badan cuma dari kepala sampai pinggang. Nah itu kakinya nggak ada pinggangnya itu. Pas saya itu mulai panik lagi, ini apa bener saya kesambet apa gimana ya. Nah akhirnya di situ sama ibu-ibu itu saya dikasih air, suruh beli air tuh botol, mungkin air doa ya. Itu saya beli jajan sama dikasih bawang putih. Terpulang dikerok ya, kata istri saya disuruh kerokin saya udah pakai bawang putih di situ. Nah di situ agak mulai tenang tuh badan. Nah akhirnya saya balik ke rumah. Pas sampai di rumah ya udah saya dikerokin lah, diminum air doa itu, dikerokin pakai bawang putih. Tetap aja teman-teman sensasi itu masih datang kebesokan. Cuman ya pasti kerok sih enakan ya, cuman kebesok-besokannya itu sensasi masih ada. Saya bingung sampai ke orang pintar saya percaya gitu kan. Soalnya kenapa saya percaya, emang saya pas banget duduk di pohon beringin itu. Kalau dari logika saya mah sama orang pintar sama kita berobat, dia mendingan tahuan kita berobat soalnya tahu penyakit kita. Kayak kemarin ke Yakri bilang asam lambung ya, saya lebih percaya ke pengobatan Yakri soalnya dia kan sudah banyak pasien juga, ngerti lah dalam menemuin penyakit apalagi penyakit kayak gini. Nah yang paling saya takutin itu ya dadanya sentuh. Apa saya mau ke rumah sakit itu, saya yang namanya rumah sakit saya paling takut. Makanya saya nggak berobat ke rumah sakit walaupun saya ada BPJS ya. Ini saya takutnya kenapa? Nanti apa jangan-jangan nih saya serangan jantung, apa saya punya penyakit jantung, apa takutnya kanker. Jadi kenapa berhari-hari jadi takut penyakit lain ya, penyakit itu yang saya bilang wah ntar kalau serangan jantung, ntar takutnya kanker, takutnya apa. Nah disitu saya takut kalau sakit. Makanya saya larinya ke rumah sakit, bukan rumah sakit apa kayak klinik-klinik dekat aja. Soalnya saya merasa nggak sakit parah, tapi itu hanya pikiran saya yang bilang saya ya penyakit parah nih gitu. Nah, hampir di situ saya ingin kembali lagi ke orang pintar itu. Nah cuman saya masih belum percaya lah, masa kesambet ya sama setan gitu, sambet malu-malu badannya doang lagi yang pakai pinggang, kakinya nggak ada. Nah itu saya bingung kan. Nah, iyalah saya nggak begitu percaya lah sama kayak gitu-gituan, cuman ya apa coba dulu gitu maksud saya, apa benar apa bisa sembuh. Ternyata enggak, sama aja lah. Nah, ada kita kan ngasih buat uang ikhlas ya, itu kan ibaratnya kita juga yang ngasih. Kalau saya datang ini sama kayak berobat ini kayak gitu, sama aja, semua itu perlu uang ya, namanya buat kesembuhan ya uang, saya lakuin lah, tapi ternyata enggak, sama aja. Nah dari situ saya mulai pengen ngerubah pola makan saya aja sama. Nah di situ saya langsung berhenti ngerokok satu. Soalnya pas saya ngerokok itu, siap ngerokok ya, itu panik langsung saya. Wah gua kenapa? Waduh, kenapa? Jantung kayak takut serangan jantung apa gimana ya? Itu saya mulai berhenti ngerokok, ngopi. Nah di situ saya makan teratur pokoknya 3 hari
tiga kali makan, 3 kali tuh, dari pagi, siang, sama sore. Nah itu malamnya paling ngemil aja gitu. Pokoknya kalau sensasi datang ya kita buru-buru makan tuh, nyari lah apa warteg gitu, makanan lah di jalan. Nah di situ saya bingung, pas saya makan itu sensasi hilang. Nah di situ saya mikir, wah kalau paniknya datang lagi emang harus makan gitu. Nah saya yang tapi enggak juga sih, kadang saya udah makan, udah kenyang, nah itu kadang datang gitu. Nah di situ saya langsung kayak tarik nafas, di situ saya tenang, rileks. Kalau panik datang tuh saya rileks, saya berhenti dulu, bengong lah ya. Itu berapa menit kemudian tuh hilang. Yang kayak bingung itu ya kayak nggak pengen hilang kesadaran gitu tuh kalau panik datang. Kadang saya bilang, saya kenapa? Saya gini, hampir saya lari-lari tuh. Astagfirullahaladzim, lari saya tuh. Saya kenapa? Saya bilang, itu tambah panik itu sering ya. Beberapa hari ini paniknya sering. Nah di situ saya merasa saya kena penyakit berat, penyakit kayak saya takut serangan jantung apa kanker gitu ya. Saya takut ikut cek ke rumah sakit, saya bingung. Mungkin kalau orang-orang udah ngecek ke rumah sakit, kalau saya enggak, saya malah takut. Saya lebih baik ke klinik aja udah gitu. Nah di situ saya mulai pikir ini penyakit apa. Yang saya bilang kemarin, kok asam lambung kayak gini, tapi lambung saya nggak sakit, cuman saya kayak orang cemas, panik, gelisah. Nah di situ saya bingung kan. Nah akhirnya sampai itu saya ke orang pinter. Berarti itu cerita pengalaman saya, mungkin ada yang sama atau gimana ya. Rata aja di komentar kalau ada yang sama, mungkin ada yang beda. Kalau ini kan cerita tentang pengalaman saya aja ya. Nah ini video di sini tuh saya hanya menceritakan tentang tadi saya orang pinter dan mengalami kejadian panik itu berkali-kali dan takut mati. Ya intinya dalam cerita ini ambil hikmahnya aja. Kalau bisa kita disediakan makan tuh 3 kali sehari, jangan sampai telat makan. Soalnya panik itu datang di saat kita perut kosong, kedua kecapean. Ya intinya ya kalau memang saya mohon maaf ada yang kurang dulu atau gimana, soalnya memang saya masih bicara ini masih gugup karena saya baru terjun ke dunia channel YouTube ini. Ya tolong dimaafin kalau kurang jelas atau gimana.